Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ratusan sepeda motor milik buruh pabrik di Desa Gemulung, Jepara, Jawa Tengah terbakar di parkiran. Kebakaran berasal dari warung di sebelah tempat parkir. Asap mengepul dari sebuah tempat parkir di belakang pabrik di Desa Gemulung, Kecamatan Pencangaan, Jepara, Jawa Tengah. Api menghanguskan 5 bangunan warung dan tempat parkir sepeda motor milik buruh pabrik. Diperkirakan ada 150 unit sepeda motor yang hangus terbakar. Menurut keterangan pemilik tempat parkir, api berasal dari salah satu warung makan. Diduga pemilik warung lupa mematikan kompor saat ditinggal pulang. Kurang paham Pak apinya, tapi orang-orang tetangga-tetangganya bilang dari arah sana Pak. Warung sebelah sana loh Pak. Dari utara itu yang paling jaraknya kurang lebih ya 5 warung kurang lebih dari tempat saya. Setelah peristiwa itu, petugas dari Polres Jepara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Akibat kebakaran itu, kerugian ditaksir mencapai 2,2 miliar rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Puslap 4 Mabes Polri bersama Lab 4 Polda Jateng mendatangi tempat kejadian perkara dalam kasus predator seksual yang memakan 31 korban di Jepara, Jawa Tengah. Polisi juga kumpulkan barang bukti guna memenuhi kebutuhan pembuktian di pengadilan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah kembali membawa S, 21 tahun, tersangka kasus predator seks ke indekos di Desa Langun, Jepara, tempat tersangka melecehkan korbannya. Tim Puslap 4 Mabes Polri bersama Lab 4 Polda Jawa Tengah mengumpulkan barang bukti secara scientific crime investigation. Barang bukti yang ditemukan nantinya akan dilakukan uji forensik untuk memastikan adanya jejak yang ditinggalkan berupa material biologis tersangka. Petugas menemukan bercak spermatium tersangka serta rambut dan bercak darah korban yang tertinggal di tempat tidur. Di sini kami tim dari Puslap 4 atas perintah Pak Kapus Lapor Baris Krim Polri untuk membantu rekan-rekan penyidik Polda Jateng untuk pembuktian secara scientific crime investigation. Jadi tadi ada anggota kita dari Puslapor dan dibantu dengan Lapor Polda Jateng menemukan ada beberapa barang bukti yang kita ambil dari tempat kejadian perkara. Tersangka S mengaku melecehkan 2 pelajar wanita di indekos dan di sebuah hotel di pantai Teluk Kaur, Jepara. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus predator seks dengan korban 31 anak dengan rentan usia 12 hingga 17 tahun. Tersangka memperdaya para korban, dirayu kemudian meneror korban akan menyebarluaskan foto atau video asusila korban melalui media sosial jika tidak menuruti keinginannya. Pelaku dijerat pasal berlapis dari Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pelantikan 289 ASN oleh Bupati Pemalang, Jawa Tengah menjadi sorotan. Pelantikan dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah Pesalakan, Pemalang. Trista Ardelia Tofah STR TRA. Selanjutnya oleh Kepala Dinpus Arga. Pelantikan yang syarat makna terjadi di Pesalakan, Pemalang, Jawa Tengah. Jika tempat pelantikan identik berada dalam gedung, rapi, dan tempat yang nyaman, berbeda dengan pelantikan 298 orang ASN di tempat pembuangan akhir sampah di Pesalakan, Desa Pegongsoran, Pemalang, Jawa Tengah. SK pengangkatan ASN diserahkan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Dengan harapan pemilihan tempat pembuangan sampah di TPA Pesalakan ini sebagai titik awal pengabdian kepada masyarakat. Tempat yang kotor menjadi pengingat bahwa permasalahan seperti tata kelola yang masih buruk serta kurangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Serta para ASN baru diminta untuk siap melayani masyarakat secara disiplin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. Ya tentunya mereka lebih berintegritas ya.
lebih mempunyai jiwa melayaninya yang lebih besar dan juga perhatian kepada masyarakatnya, bukan statusnya, bukan prestisnya, bukan juga kebanggaannya sebagai ASN, tapi lebih kepada pelayanannya dan juga berkomunikasinya bagian dari masyarakat itu sendiri. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan sampah adalah momok yang tak kunjung usai di Pemalang. Bahkan warga sekitar TPA Pasalakan memblokir akses masuk TPA agar tak ada lagi sampah dibuang yang mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan segera ada solusi bersama agar tak ada lagi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP yang dipimpin Hercules di Bali memicu penolakan dari para pecalang. Penolakan terjadi setelah video pelantikan pengurus GRIP Bali viral di media sosial. Panglima Satgas GRIP DPD Bali. Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Munculnya gerakan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu di Bali atau GRIP Jaya di Bali menuai penolakan dari pecalang. Penolakan muncul setelah beredar video pelantikan GRIP Jaya DPD Bali. Dalam unggahannya, pecalang khawatir kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya. Sistem keamanan tradisional Bali telah berjalan efektif dengan dukungan lebih dari 1.500 desa adat yang tersebar di seluruh Bali dengan satuan pecalang mencapai 20.000 lebih personel. Dan adanya berita-berita yang betul viral di akhir-akhir ini itu sangat kami sesalkan. Karena Bali ini tidak perlu diberikan sistem pengamanan model yang lain. Tugas pengamanan adat merujuk pada Pergub Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat yang menegaskan bahwa kelembagaan adat memiliki struktur pengamanan atau pecalang yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan wilayah adat di Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki hari kelima, 16 dari 39 pelajar peserta pembinaan disiplin di Barak Militer Resimen Armet 1 Kostrad di Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lainnya mengikuti kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.